wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib atau matan Takrib, matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib ini insyaallah kita akan membahas tentang iqrar, pengakuan ya, tentang pengakuan. Wal muqarru bihi dorbani, dan adapun sesuatu yang diakui itu ada dua macam. Yang pertama haqullahi ta'ala, berkaitan dengan hak Allah ta'ala, wa haqqul adami, dan berkaitan dengan hak adami, hak manusia. Fa haqqullahi ta'ala, maka adapun berkaitan dengan hak Allah ta'ala, yasfihu sah, apa ar-ruju'u fihi, membatalkannya, anil iqrari bihi, dari pengakuannya tersebut gitu. Kalau pengakuan berkaitan dengan hakullah itu boleh dibatalkan. Seperti misalnya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada seorang yang mengaku telah berzina, namanya Ma'iz. Dia mengaku telah berzina di tengah-tengah, sementara dia muhsan, sudah menikah, maka dihukum rajam sampai mati. Pada saat mulai dihukum, terasa sakit lemparan batu itu, dia lari dan mengatakan bahwa saya tidak melakukan hal itu, saya cuma pura-pura saja dalam pengakuan itu. Tapi para sahabat tidak peduli dengan pengakuannya sampai akhirnya dia dihukum mati. Terus kemudian seusai terjadi hal itu, diceritakanlah hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, beliau bersabda, kenapa pada saat dia mengatakan tidak itu tidak kalian biarkan saja? Nah, itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa berkaitan dengan hakullah itu pengakuan bisa dibatalkan. Sama dengan kalau di fikih juga dicontohkan, misalnya berkaitan dengan pencurian, tapi berkaitan dengan hududnya, bukan mengambil haknya ya, hududnya. Jadi gini, misalnya ada orang ngaku telah mencuri. Jadi ada orang ngaku telah mencuri. Begitu tahu hukumannya potong tangan, karena ternyata yang diaku itu mencapai nisab atau memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Terus dia bilang enggak, saya enggak mencuri. Saya enggak mencuri. Nah, itu maka boleh pengakuan itu dibatalkan. Tapi urusannya itu dengan Allah soal dia jujur atau tidak. Tapi ingat, ini berkaitan dengan hudud ya, berkaitan dengan hudud. Tapi kalau berkaitan dengan di mana yang bersangkutan sudah ada bukti dan pengakuan bahwa dia sudah mencuri misalnya, dilaporkan kepada hakim dan setelah itu membuat deal kesepakatan untuk berdamai supaya tidak dipotong tangan, tidak bisa. Karena itu sudah terlanjur masuk ke meja hakim. Sudah P21. Kalau sudah P21 itu berarti sudah harus lanjut sampai ke pengadilan sampai diputus oleh hakim. Itu seperti itu. Nah, sementara kalau sekedar pengakuan sepihak saja itu bisa dibatalkan pengakuan itu karena berkaitan dengan hudud hakullah tadi itu. Terus kemudian
Wa haqqul adami, dan adapun hakul adami, hak berkaitan dengan hak manusia, la yashihu, tidak sah, ar-ruju'u fihi, membatalkan pengakuan itu, anil iqrari bihi, dari pengakuan tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan hakul adami itu tidak bisa dibatalkan berkaitan dengan ikrar. Makanya kalau misalnya yang bersangkutan itu mengakui misalnya telah mengambil hartanya, berkaitan dengan pengambilan harta itu, atau seseorang telah menyerobot hartanya dan dia membuat pengakuan itu, maka pengakuan itu tidak bisa dibatalkan karena itu berkaitan dengan hakul adami. Nah, ini berbeda dengan hakullah tadi, berkaitan dengan hududnya tadi, berkaitan dengan hududnya, atau berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum-hukum Allah seperti rajam, cambuk dan seterusnya itu. Wa taftaqiru, dan membutuhkan sihatul iqrari, sahnya iqrar, ila salasati syara'ita, kepada 3 syarat. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi di dalam iqrar. Yang pertama al-bulugh, yang bersangkutan harus baligh ya. Yang kedua wal aqlu, dan berakal sehat. Yang ketiga wal ikhtiyaru, dan dalam keadaan tidak dipaksa. Maka pengakuan anak yang belum baligh belum bisa diterima pengakuannya. Termasuk juga orang yang tidak berakal sehat, orang gila, tidak diterima pengakuannya. Termasuk orang lindur juga enggak diakui pengakuannya. Wal ikhtiyar, dan orang yang dalam keadaan tidak dipaksa. Maka kalau dipaksa tidak diterima pengakuannya. Karena Allah sudah ampuni seseorang, atau tidak dianggap seseorang yang membuat pengakuan atas dasar paksaan. Tidak boleh. Jadi kalau ada unsur paksaan, apalagi sampai diancam mau dibunuh misalnya, jelas nggak berlaku itu pengakuannya, karena dia masuk dalam kategori dipaksa dalam hal ini. Wa in kana bimalin u'tibira fihi syartun rabi'un. Kalau berkaitan dengan harta, ada satu lagi syarat yang ditambahkan, yang keempat, wa wa ar-rusydu, dia harus punya kecakapan untuk mengelola harta itu. Di orang yang tidak punya kecakapan mengelola harta tidak bisa diterima pengakuannya. Wa idza aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi, dan apabila seseorang membuat pengakuan berkaitan dengan sesuatu yang enggak jelas, maka harus diperjelas terlebih dahulu. Wa yasihul istisna'u fil iqrari idza wasalahu bihi wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawaan. Jadi sah dalam ikrar itu diadakan pengecualian. Dalam ikrar, pengecualian ikrar itu boleh apabila telah sampai kepadanya sementara dia dalam keadaan sehat ataupun sakit sama saja. Jadi misalnya yang saya akui milik saya yang ini kecuali yang ini, itu pernah istisna pengecualian. Ada rumus atau kaidah di dalam hal ngaku-mengaku ini, terutama kalau perihal mengakui hak orang lain. Ada rumus yang kata Nabi, kalau ini tidak ditegakkan, orang akan sembarangan menguasai hak orang lain. Atau apa kata beliau, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Bagi orang yang mengklaim bahwa itu miliknya, dia harus punya bukti. Bagi yang dituduh cukup dengan sumpah untuk membuktikan bahwa itu adalah milik dia yang dituduh. Kalau yang menuduh harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, kata Nabi, nanti orang seenaknya nyebut ini punya saya, ini punya saya. Bisa seenaknya orang menuduh ini itu untuk menumpahkan darah seseorang. Makanya harus ada bukti dalam hal ini. Biasanya ikrar ini nanti berkaitan dengan pengakuan seperti, mohon maaf ya, perbuatan zina misalnya. Itu berkaitan dengan masalah seperti itu. Karena sependek yang saya baca dalam fikih sunnah diantaranya yang saya baca itu, dan beberapa riwayat yang terkait dengan masalah hudud zina ya. Pertama, Nabi bersabda, "Okamakal, bagi yang telah berzina silakan dipilih. Lapor kepada saya, nanti akan saya hukum, atau diam tapi tobat. Silakan dipilih." Jadi Nabi itu tidak menganjurkan ngaku juga gitu. Cuman beberapa ngaku. Gitu seperti itu. Nah, maka sependek yang saya baca ya, dalam kasus-kasus hukum yang ditegakkan terkait dengan zina, itu sependek yang saya ketahui semua berdasar pada pengakuan. Dan saya belum pernah baca yang berdasarkan kepada kesaksian 4 orang.
Bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Karena kalau sampai ada perbuatan zina yang ditegakkan hudud atasnya karena dilihat oleh 4 orang yang melihat langsung kejadian itu berarti orang yang berzina itu sudah tidak memiliki moral berarti. Kenapa? Karena perbuatan zina itu untuk normalnya manusia yang waras itu memalukan. Kok sampai dia berzina disaksikan oleh 4 orang, berarti sudah nggak punya moral orang ini berarti. Karena dia sudah berzina terang-terangan, karena sampai disaksikan oleh 4 orang lebih. Karena syarat kesaksian zina kan 4 orang, laki-laki menyaksikan langsung perbuatan zina itu jelas masuknya penis ke misfi itu seperti benang yang masuk ke lubang jarumnya. Sejelas itu dia melihatnya. Jadi makanya kalau kemudian tidak ada kesaksian 4 orang itu, maka tidak bisa diterima. Loh kok sampai ada orang berzina disaksikan 4 orang seperti itu kesaksiannya, berarti orang yang berzina itu sudah tidak memiliki moral. Kenapa? Karena dia tidak malu berzina di depan orang banyak, sampai disaksikan orang banyak, itu berarti kebangetan sudah itu. Maka orang seperti pantas kalau dia dikenai hukum hudud dalam hal ini. Untuk yang sudah menikah dirajam sampai mati, kalau yang masih bujangan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu pun di masa Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada yang membuat pengakuan, itu tidak langsung oleh Nabi lantas diterima pengakuannya kadang. Beberapa Nabi, seringkali Nabi cuek. Jadi dia bilang, ya Rasulullah saya telah berzina, Nabi cuek. Nabi nggak peduli. Karena dia maksa, Nabi bersabda kepada para sahabat, coba cek orang ini, jangan-jangan dia gila. Karena pengakuan orang gila tidak diterima. Kata para sahabat, dia waras ya Rasulullah. Itu aja Nabi masih bersabda begini kadang, dalam riwayat yang pernah saya baca ya. Barangkali kamu tidak berzina, barangkali kamu hanya bermain di antara pahanya saja, kata beliau. Seperti masuknya timba ke dalam sumur ya Rasulullah. Itu baru Nabi ngambil tindakan itu. Jadi kebanyakan di masa Nabi kita Muhammad SAW itu, hukum hudud atas zina itu diberlakukan atas orang-orang yang membuat pengakuan biasanya. Dan saya ulang, Nabi dalam hal ini menyatakan kalau yang mau ngaku ya saya hukum, kata Nabi. Kalau yang tidak ngaku sudah diam, gak usah cerita, tobat. Ya, makanya nun sewu, kalau seandainya terjadi di masa kita sekarang ini hal yang serupa itu, karena kalau buat pengakuan juga tidak ada hukum hudud atas zina di negeri kita ini, karena itu haknya pemerintah bukan hak person. Nah maka yang sahih adalah sudah diem, taubat, nggak usah cerita-cerita. Jadi apa yang nggak perlu diceritakan nggak perlu diceritakan. Kalaupun mau konsultasi kepada seorang ustadz atau orang yang terpercaya untuk mencari solusinya secara agama, nggak usah sebut diri, mending sebut ini ada titipan pertanyaan ustadz, atau ini kalau ada kasus begini bagaimana solusinya. Jadi nggak usah secara vulgar mengatakan saya, itu malah jadi beban bagi ustadznya yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Apa begitu? Ya, saya ngalami sendiri. Jadi pernah ada orang datang ke rumah dengan membawa anak perempuannya. Dia bilang ke saya, Ustadz, ini anak perempuan saya, sudah saya nikahkan, tapi saudara saya mengatakan pernikahannya tidak sah. Saya tanya, kenapa tidak sah? Saya tanya gitu. Nah, beliau akhirnya cerita itu. Nah, jadi akhirnya kan terbebani saya gitu. Jadi yang betul harusnya nggak usah sevulgar itu. Nanyanya pakai aja, bahasa. Kalau ada kasus begini bagaimana Ustadz gitu kan, jadi lebih enak gitu daripada terus terlalu vulgar. Akhirnya kita jadi tahu kan, yang tadi nggak tahu jadi tahu. Ya sudah, akhirnya suruh tobat aja. Jadi singkat kata singkat cerita, tidak saya teruskan ceritanya berkaitan dengan perwalian ya. Itu nanti bab tentang munakahah. Tapi secara umum ya tadi, kalau sekiranya orang tidak perlu tahu nggak usah tahu. Ya biarkan itu rahasia antara pelakunya dengan Allah, dan taubat dengan sungguh-sungguh. Taubat dengan sungguh-sungguh, tidak usah cerita-cerita. Sesuatu yang diikrarkan ada dua, yaitu hak Allah Ta'ala dan hak sesama manusia. Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, boleh menariknya kembali. Akan tapi jika ikrar itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka tidak boleh menariknya kembali. Dan ikrar ini dianggap sah jika yang pelaku ikrar tadi sudah baligh, akil, dan atas kemauan sendiri, tidak atas paksaan.
Dan untuk masalah harta ditambah lagi harus punya kecakapan di dalam mengelola harta. Penjelasan para ulama dalam masalah ini: pertama, iqrar secara bahasa artinya penetapan. Iqrar secara istilah syar'i berarti pemberitahuan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang ada pada orang lain. Ini kalau berkaitan dengan harta berarti ya. Jadi misalnya, ini hak saya. Apa buktinya Anda mengaku ini hak Anda? Harus punya bukti yang mengaku itu. Bagi yang diakui, dia cukup dengan sumpah, demi Allah saya tidak pernah begitu misalnya. Apa contoh kasus dalam masalah ini Ustaz? Maaf ya, maaf. Kalau ada orang meninggal dunia, kadang tahu-tahu ada orang datang ke rumah kita itu. Saya pengalaman ketika ayah saya meninggal dunia. Tahu-tahu ada orang datang yang ngaku katanya bapak punya hutang sama si fulan, sama dia gitu ya, punya utang. Saya bersyukur pada Allah punya bapak yang terbuka, sehingga keluarga itu tahu bapak itu kalaupun punya hutang sama siapa saja itu ketahuan. Sehingga kalau ada orang ngaku itu ya ketahuan kalau dia bohong gitu. Sehingga saat itu yang bersangkutan tidak bisa membuktikan bahwa bapak saya punya hutang. Ibu beliau, bapak nenek saya itu membuat kesaksian bahwa nggak benar terkait dengan cerita orang itu, yang betul begini. Justru malah nenek saya punya bukti bahwa bapak saya tidak punya hutang. Nah, ini penting untuk saya ceritakan agar nanti kalau kita meninggal, pasangan kita, anak-anak kita, kalau sewaktu-waktu ada orang datang ngaku-ngaku, itu biar clear, agar dibuktikan oleh yang bersangkutan tentang pengakuan itu. Sambil contoh gini, ini biar kita jelas ya. Saya punya jamaah di Pondok Kopi, punya seorang suami yang dalam masalah keuangan terbuka sama istrinya. Artinya kalau dia punya hutang sama siapa, istrinya tahu. Termasuk kalau punya hutang sama siapa, istrinya tahu. Nah, ini penting ya, kalau kita punya hutang mesti ngomong ke keluarga ya, supaya nanti kalau ada apa-apa itu tahu berkaitan dengan hutang. Sehingga suatu saat ada orang datang dari temannya suaminya, ketika suaminya meninggal, ada temannya suami ngomong, suami kamu punya hutang sama saya. Kata istrinya, tunggu dulu, suami saya tidak pernah cerita kepada saya tentang bahwa dia punya hutang kepada Anda. Tapi saya punya kwitansi, dia punya bukti Pak. Ini punya bukti dia. Ini saya punya bukti ini, bahwa suami Anda punya hutang sama saya 10.000 misalnya gitu ya, 10.000 US dollar, 10.000 misalnya. Ditunjukkan, oke, ada bukti. Tapi si istri ini masih galau Pak. Kenapa? Karena biasanya suaminya kalau punya hutang ngomong ke dia, ini kok nggak ngomong. Sebentar ya, saya bukan tidak percaya, terima kasih ada buktinya. Saya mau nanya sama teman-temannya dulu. Akhirnya istrinya nanya ke teman-temannya, siapa yang tahu bahwa suami saya punya hutang sama orang ini? Tidak ada yang tahu awalnya, sampai akhirnya dia yang ngomong, saya tahu, kata temannya itu. Jadi dia tidak hanya, padahal bagi si istri cukup dengan sumpah, tapi dia punya bukti juga yang lain bahwa suaminya tidak punya hutang sama dia. Apa kata temannya? Saya tahu, suami kamu memang punya hutang sama dia 10.000, kata orang itu. Iya, suami kamu punya hutang sama dia 10.000, tapi dia yang nunjukkan kwitansi tadi, dia punya hutang ke suami kamu 20.000. Paham maksudnya? Jadi orang ini memang betul suami dia punya hutang sama orang ini 10.000, betul memang. Tapi orang ini punya hutang sama suaminya ibu ini berapa? 20.000. Jadi dia rupanya mau memancing di air keruh. Siapa tahu berhasil gitu ya. Padahal sebenarnya dia punya hutang sama suaminya berapa? 20.000. Akhirnya clear kan? Akhirnya kata istrinya, ya enggak apa-apa saya bayar 10.000, tapi baru hutang ke suami saya 20.000. Itulah pentingnya kita terbuka ke pasangan. Sedikit agak cerita masalah gaib ya. Jadi kan kata Nabi, mimpi umatku di akhir zaman banyak benernya, karena mimpi itu satu dari 46 cabang kenabian. Saya punya jamaah yang dulu biasa nyupirin saya, sudah meninggal beliau. Suatu saat saya mimpi dan mimpi itu begitu jelas, karena yang saya ceritakan, insya Allah kalau mimpi yang jelas itu kan mimpi yang benar sebagai isyarat. Tapi ini saya tidak cerita aib, untuk pelajaran saja. Beliau sudah tobat sih, insya Allah. Nah, satu saat beliau ini mimpi ketemu dengan saya. Dalam mimpi itu saya tanya, Bang, apa yang paling berat bagi abang di alam barzah? Saya bilang gitu.
Di alam barzah, untungnya saya pas mimpi dia itu sadar kalau dia sudah mati gitu. Saya tanya, apa yang paling berat bagi abang saat abang di alam barzah? Apa jawaban beliau? Hutang yang tidak saya ceritakan. Jadi beliau punya hutang, nggak diomongkan ke keluarganya sehingga nggak selesai urusannya. Hutang yang tidak saya ceritakan. Ya saya nggak tahu beliau punya berapa banyak hutang, sehingga kemudian ketika meninggal mungkin ada beberapa hutang yang keluarganya tidak tahu, sehingga tidak beres atau tidak selesai atau bagaimana saya nggak paham. Itu yang paling berat di barzah kata beliau. Dan saya kira kalaupun ini sekedar mimpi, maka maknanya sahih karena didukung oleh riwayat tentang bagaimana bahayanya kalau orang mati dalam keadaan punya hutang. Nah, untuk menghindari ikrar-ikrar yang nggak jelas itu, maka sepatutnya kita mumpung masih hidup sebagai suami, kalau punya hutang jangan ngomong, jangan diem aja. Ngomong ke istri, ngomong ke anak, supaya jelas, clear. Sehingga nanti kalau ada orang selain dari orang-orang ini yang menagih ke kita, jangan digubris. Karena yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan kita tidak punya sangkut paut muamalah misalnya. Ngoten nggih? Ini berkaitan dengan ikrar tadi. Hikmah disyariatkannya ikrar yang pertama, tampak adanya hak dan mengetahuinya agar dia terbebas dari hukuman dosa. Jadi orang itu dengan ikrar dia mengerti haknya, bahwa pada hak yang benar terkait dengan dirinya itu dia bisa membuat sebuah pengakuan supaya yang bersangkutan terbebas dari dosa. Contoh misalnya tadi berkaitan dengan zina. Monggo kalau memang negaranya negara yang menegakkan hukum hudud atas penzina dan dia mau membuat pengakuan, silahkan. Monggo tidak apa-apa. Kalau tidak berani buat pengakuan, ya sudah diam tapi tobat. Pahami itu satu. Yang kedua berkaitan dengan hudud mencuri, mengambil hak orang lain. Kalau memang dia merasa telah mengambil hak orang lain, silakan kalau dia mau membuat pengakuan dengan konsekuensinya. Tapi kalau misalnya tidak, ya silakan saja tapi harus tobat. Tapi kalau berkaitan dengan mengambil hak orang lain, tidak cukup hanya dengan tobat, tapi juga harus mengembalikan hak. Duh, kok begitu Ustaz? Begini. Ini sambil contoh ya, mohon maaf. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Ini perintah hadis dari Abi Dawud. Nah, saya mohon maaf ya. Mungkin ada sebagian kita dulu namanya sudah zaman belum jelas dulu lah misalnya. Entah sengaja atau tidak mengambil hak orang lain. Yang orang itu kita kenal, kita tahu orang itu. Dan masih ada orangnya. Orang itu tidak pernah tahu yang ngambil itu kita. Kalau kita ngomong kita malu. Kalau kita ngaku kita yang ngambil kita malu itu. Nah terus kemudian takutnya sakit hati juga dia ntar gitu. Tapi taubat saja nggak cukup kalau itu. Kenapa? Karena kita telah mengambil hartanya. Maka solusinya adalah taubat, minta ampun kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuknya, dan serahkan harta itu kepadanya dengan niat mengembalikan hak. Dengan niat mengembalikan hak. Begitu caranya. Kita datang ke dia, kasih salam tempel misalnya. Niat kita apa? Mengembalikan hak. Tidak harus ngomong itu. Karena untuk perbuatan dosa kita tidak wajib ngomong. Dan itu yang sahih kata Ibnu Taimiyah. Kalau kata para ulama, diantaranya Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, mending orang itu nggak usah tahu deh daripada dia tahu malah sakit hati ntar. Yang penting kembalikan haknya nanti. Kalau membuat pengakuan bagaimana? Boleh, itu mazhab Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i, datang ngaku bayar. Mohon maaf, dulu saya waktu SMP sering makan gorengan ibu. Banyak saya makan dulu nggak pernah bayar saya. Total berapa ini Bu saya bayar Bu ya misalnya. Silakan tidak apa-apa buat pengakuan. Silakan. Boleh tidak apa-apa. Bayar tapi tetap. Gak cukup hanya ngaku, harus bayar. Ngaku doang harus bayar. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Itu ikrar namanya. Tapi tidak ikrar nggak apa-apa. Taubat tapi kembalikan kalau itu berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Allahu Akbar. Kalau orangnya nggak jelas rimbanya gimana Ustadz? Nggak tahu di mana orangnya sekarang.
sedekah atas nama dia. Kata Imam Al-Qurtubi tidak ada khilaf di antara para ulama, sedekah atas nama yang bersangkutan. Rukun ikrar. Yang kedua hikmahnya adalah menampakkan muru'ah marwah diri dan akhlak yang mulia. Secara gentle mengakui kesalahannya untuk menjaga kehormatannya, itu lebih terhormat daripada salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar, itu lebih buruk lagi. Yang ketiga menjauh dari memakan harta yang haram. Dengan membuat ikrar itu diharapkan nanti clear mana hak kita dan mana hak orang lain. Kalau di zaman sekarang mungkin ya surat-surat itu jelas gitu ya, batas-batas itu jelas gitu. Itu saja kadang terjadi ganda dan seterusnya itu. Maka di saat terjadi konflik yang seperti itu, nah, di sini pentingnya adanya tadi bukti ya, pentingnya ada bukti. Maka di dalam bermuamalah, walaupun dengan teman sendiri, dengan saudara, itu kalau bisa tetap ada hitam di atas putih, ada saksi kalau bisa. Karena berkaitan ikrar ini nanti kalau ada apa-apa itu biar jelas. Karena ingat tadi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'alai. Bagi orang yang menuntut itu harus punya bukti. Yang dituntut cukup dengan mengingkari dengan sumpah. Itu makanya saya ulang, usahakan walaupun dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri, dengan siapapun, jangan hanya dengan dalil karena kita dekat terus kita mengabaikan unsur-unsur pencatatan hitam di atas putih, saksi, termasuk kalau perlu ada jaminan kalau perlu. Itu seperti itu. Kalau tidak harus siap-siap kecewa gitu ya. Karena memang uang itu nggak kenal saudara. Rukun ikrar. Rukun ikrar yang pertama mukir, orang yang menetapkan ikrar, orang yang berikrar. Yang kedua muqar lahu, yang ditujukan ikrar, yang dituduh maksudnya. Yang ketiga muqarbih, objek ikrar. Dan yang keempat sighah. Sighah itu pernyataan ya. Macam-macam muqarbih, macam-macam sesuatu yang objek ikrar. Yang pertama hak Allah, seperti ikrar pengakuan mengenai zina atau pencurian. Itu berkaitan dengan hakullah, tapi berkaitan dengan hudud ya. Berkaitan dengan apa tadi? Hudud itu. Dan ini bisa dibatalkan. Dan untuk yang ini Nabi memberi pilihan. Silakan kalau membuat pengakuan nanti dihukum, atau diam taubat. Wis, enggak usah cerita-cerita wis. Yang kedua, hakul adami. Seperti ikrar pengakuan mengenai qadzaf, menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Dalam Islam, kehormatan seorang muslim itu dijaga. Maka kita tidak boleh serampangan menuduh orang lain berzina. Kalau sampai itu terjadi, tuduhan itu nggak bisa dibatalkan, sehingga karenanya orang yang dimaksud kalau sampai diadukan kepada hakim dikenai hukum cambuk, bisa sampai 80 kali cambukan. Itu hudud berkaitan dengan qadzaf, menuduh kehormatan orang lain bahwa yang bersangkutan telah berzina tapi dia tidak punya bukti. Maka siapapun yang menuduh orang lain berzina harus punya bukti. Atau ada pengakuan dari pelakunya. Atau yang ketiga berkaitan dengan suami istri. Kalau suami istri di surah An-Nur diatur, misalnya seorang suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak punya bukti, tapi dia melihat langsung kejadian itu, maka dia dituntut untuk bersumpah 5 kali, namanya sumpah li'an. Sumpah li'an yang kelima dia siap sumpah 5 kali, yang kelima dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia bohong. Sementara kalau si istri yang dituduh nggak terima, dia bersumpah juga 5 kali. Dan dia siap dimurkai oleh Allah kalau dia bohong. Kalau sampai hakim memutus diterima pengakuan, diterima sumpah li'annya suami sehingga ada kata talak atau kata fasah dari hakim, maka selamanya suami istri ini tidak boleh menikah lagi selamanya. Jadi kata putus dari hakim berkaitan dengan pernikahan suami istri dikarenakan sumpah li'an
itu berdampak hukum kepada tidak bisa kembali sebagai suami istri selamanya. Itu konsekuensinya. Nah, saya ini pernah praktek di pengadilan agama. Saat itu saya praktek di pengadilan agama Bangil saat itu. Ketika saya praktek di situ, saya menyaksikan ada kasus tuduhan perselingkuhan dari seorang suami kepada istrinya. Jadi suaminya nuduh istrinya selingkuh. Si suami tidak bisa membuktikan perselingkuhan istrinya yang dalam pengertian zina badan. Sebatas hanya foto-foto saja. Saat itu belum zamannya medsos kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkin sudah viral. belum musim medsos kayak sekarang. Dia hanya pernah mergokin istrinya, tapi tidak dalam konteks zina, dan termasuk juga pernah terkait dengan foto-foto itulah. Ini bahan tuduhan suami. Cuman sayangnya oleh hakim saat itu diputus cerai biasa. Padahal tidak begitu. Harusnya hakim itu mengklarifikasi. Karena satu kita habis sidang kita nanya ke hakim, kenapa begitu Pak? Kan harusnya diputus dengan putusan li'an. Jawaban hakimnya saat itu, ketua pengadilannya mengatakan tidak semua hakim ngerti hukum fikih katanya. Aduh. Sebagian hanya berbekal pada kompilasi hukum Islam yang ada itu, serepot. Jadi harusnya ini yang benar secara fikih. Ditanya oleh hakim, Bapak menuduh istri selingkuh, dalam arti selingkuh apa ini? Selingkuh zina atau selingkuh yang bukan zina? Kalau arahannya mengarah kepada zina, dituntut oleh hakim, mana buktinya? 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina istrinya itu. Kalau tidak ada saksi yang bisa didatangkan, maka hakim menyuruh yang bersangkutan sumpah li'an. Diatur dalam surah An-Nur itu. Sumpah. 4 kali, yang kelima dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia bohong. Nah, terus kemudian yang kedua itu istrinya kalau nggak terima dengan tuduhan itu dia sumpah juga. 4 kali, yang kelima dia siap dimurkai oleh Allah kalau dia bohong. Itu diatur dalam surah An-Nur al-Qamaqah. Ini yang pernah saya saksikan di pengadilan. Harusnya begitu, tapi tidak diputus begitu sayangnya. Karena konsekuensi hukumnya beda. Sama dengan kejadian belum lama ini sampai kepada saya disampaikan. Jadi ada seorang istri, suaminya kerja pelayaran. Saya nggak tahu berapa lama dia berlayar. Ketika pulang istrinya melahirkan anak, gitu. Suaminya nggak ngaku itu anaknya. Wah, repot. Karena pas pergi dia merasa belum hamil istrinya gitu. Begitu pulang kok punya anak, nggak mau ngaku itu. Sampai tes DNA segala. Sampai tes DNA segala. Dalam tes DNA itu ternyata tidak sama dengan darah suaminya. Loh, iya gitu terus iki. Maka kalau diajukan kepada hakim, hakim menuntut sang suami yang sama dengan menuduh istrinya zina untuk bersumpah 5 kali. Itu begitu. Dan si istri kalau merasa tidak berzina, sumpah juga 5 kali. Kalau sampai ada putusan hakim memutus pernikahannya gara-gara sumpah itu, maka selamanya tidak bisa lagi sebagai suami istri selamanya. Itu seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan nuduh orang berzina, itu qadzaf namanya. Makanya hati-hati, kecuali yang bersangkutan ngaku itu ya. Kalau ngaku beda bab itu. Terus kemudian jika ikrar berkaitan dengan hak Allah, maka mukir boleh menariknya kembali. Seperti seorang yang mengaku ya mencuri atau yang zina tadi lah ya, itu boleh ditarik kembali, ikrarnya tidak ada masalah. Adapun hak manusia setelah pengakuan ikrar itu tidak boleh ditarik kembali. Karena ada kaidah yang mengatakan hak Allah itu dibangun di atas musamahah, pemaafan, sedangkan hak sesama manusia dibangun di atas musyahah. Musyahah itu pelit ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 128 itu. Wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Makanya enggak boleh sembarangan membuat ikrar kalau berkaitan dengan hakul adami, karena begitu ikrar tidak bisa dicabut. Tapi kalau berkaitan dengan hakullah bisa dicabut dalam hal ini.
Yang terkait dengan hak Allah dan hak manusia bagaimana? Ada satu aktivitas atau keadaan atau hal yang itu bersamaan, ada hakullah, ada hakul adami. Seperti bayar zakat dan kafarat. Maka hukumnya disamakan dengan hukum hak manusia, yaitu tidak boleh ikrar, ditarik kembali. Misalnya ada orang membuat pengakuan, saya belum bayar zakat misalnya. Maka suatu saat kemudian yang bersangkutan mengaku seperti itu, maka pengakuannya nggak bisa dibatalkan. Maka hakim atau negara wajib atau punya hak untuk mengambil paksa zakat yang belum dia keluarkan, karena dia telah membuat pengakuan bahwa dia belum bayar zakat. Itu seperti itu. Makanya jangan sembarangan membuat pengakuan berkaitan dengan hakul adami. Ini sudah isya. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita adzan. Oh banyak. Minggu depan aja ya. Atau ada kasih kesempatan nanya mungkin. Ada sih satu aja Boleh satu nggih? Boleh nggih. Boleh Pak Haji monggo. Di kasusnya kasus Nggih. saya Ustaz. Nggih. Teman saya ini ngaku kan gitu ya. Nggih. Ini zaman kenakalan SD saat gitu. Zaman SD ini dia makan makanan ya sebanyak sekian lah gitu ya. Saya ngaku sama saya. Sekarang sudah berhasil. Gimana caranya nih kita bayar kepada si kurang malu. Kita yang bercaca Ustaz ngasih hadiah kepada si penjual itulah. Iya. Dengan niat yang dia pulang. Iya. Gimana hukumnya itu satu-satu? Bagus. Jadi gini, terkait dengan mengembalikan hak itu tidak harus kita ngomong bahwa ini dulu hak kamu yang saya ambil. Yang penting kita sudah mengembalikan hak itu kepada yang bersangkutan, sehingga hak itu sudah kembali. Cuman memang sepatutnya dengan niat Pak Haji. Jadi niat ngasih hadiah itu maksudnya mengembalikan hak. Nah, saya mau cerita ya. Saya pernah baca di sebuah medsos, di sebuah media, belum zamannya media sosial, masih di sebuah media, di koran atau di mana saya baca saat itu. Ada seorang hakim di Solo, zaman Pak Harto dulu. Di Solo, itu memutus keputusan yang politis. Jadi orang ini harus diputus salah secara politis. Dan akhirnya hakim dengan sangat terpaksa memutus itu. Begitu diputus, sang hakim ini tidak bisa tidur. Tidak tenang karena dia merasa bersalah kepada orang ini. Akhirnya dia bilang kepada ajudannya, kamu cari keluarga orang ini, kamu cari alamatnya, usahakan tahu nomor rekening banknya. Akhirnya orang ini cari alamat orang ini, dicari Pak Haji, termasuk dicari informasi nomor rekening banknya. Dapat itu. Setiap bulan sang hakim memasukkan uang ke rekening bank orang itu. Setiap bulan pokoknya. Sekedar cukup untuk belanja orang ini. Sampai satu saat si bapak ini bebas dari tahanan. Pulanglah ke rumah, kata istrinya, Mas, kita ini butuh duit banyak karena kemarin selama kamu di penjara kan gak ada penghasilan, kita punya utang. Loh, kamu gak pernah lihat nomor rekening saya? Gak pernah lihat tabungan saya? Belum ada PPATK kali ya, belum akan blokir. Coba cek aja, siapa tahu masih ada uang yang bisa dipakai. Ya Mas, akhirnya dicek di bank. Kaget Pak, karena uangnya tiba-tiba banyak sampai ratusan juta. Ya Allah, tidak tahu ini saat itu belum zaman sekarang bisa tahu siapa. Kalau dulu kan mesti ngeprint rekening koran dulu kan. Ini ya Allah, siapa ini yang ngasih ini? Dia seneng, saking senangnya terucap kata-kata, siapapun yang telah memberi hamba ini ya Allah, semoga engkau ampuni dia, Allah, didoakan kebaikan itu. Nah, dilaporkan ke ajudannya, dia sudah seneng. Sejak itu sang hakim bisa tidur. Jadi yang mau saya maksudkan adalah tidak harus ngomong Pak Haji, bahwa karena mungkin kita malu tadi gitu ya. Nah, terus yang penting hak itu kembali. Bahkan saya nggak sebut ya, ada dulu itu orang pusat, MUI pusat, saya nggak sebut namanya, beliau sudah wafat. Itu pernah nyolong jambu mangga tetangganya. Begitu beliau sudah jadi pejabat penting di MUI, mau ngaku itu malu. Dia pernah nyolong mangga tetangganya, tapi hak harus kembali. Akhirnya dia ngomong melalui anaknya untuk dimohonkan ridhonya, karena kalau buat pengakuan sama bapaknya malu dia. Tidak ada masalah, yang penting hak itu kembali. Jadi tidak harus kemudian membuat ikrar bahwa dulu saya nggak harus aja. Atau nggak wajib ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu.
Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.